pakai juga Pak. Oh, Yang itu untuk di HP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ikhwati rahmatullah. Alhamdulillah, pada sore menjelang maghrib 30 menit lagi kita akan berbuka puasa pada hari yang ke-16. Ada saudara kita yang lain hari ke-17. Kita bersyukur masih diberi kekuatan iman, kekuatan fisik, sehingga kita bisa menjalankan perintah Allah supaya berpuasa dengan mengerjakan semampunya kekuatan kita untuk menjalankan sunnah-sunnah daripada ketika menjalankan puasa siang hari maupun malam hari, apa saja sunnah-sunnah. Salawat serta salam kita sanjungkan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kemudian. Hadirin yang dimuliakan Allah, nanti saya sedikit membaca saja karena banyak, nggak apa itu dibaca kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh orang yang berpuasa. Ya apa saja kesalahan. Kalau yang membatalkan puasa ada yang disebutkan, tapi di sini ada tambahan. Yang membatalkan puasa itu kemarin tidak disebutkan, contohnya infus. Infus itu membatalkan puasa juga. Infus makanan, apalagi menggantikan kenyang, itu ya nggak bisa. Itu ada nanti. Ada lagi apa itu? Nanti kita baca. Tapi namun sebelum itu saya akan membaca mungkin 10 menit, yaitu tentang infak. Dalam bulan Ramadan itu yang namanya sedekah atau infak pahalanya besar sekali. Maka nanti kita ambil pengertiannya saja. Sebelum itu saya akan baca kisah nyata. Kisah nyata itu nyari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Berarti peristiwa ini 11 hari yang lalu. Tidak saya share. Belum saya share. Jadi karena belum saya share itu dikarenakan biar setelah saya baca baru saya share. Kisah nyata. Pelajaran bagi saya saja membaca berulang-ulang rasanya berepes. Apa yang sudah bisa saya kerjakan untuk membantu orang lain? Kemudian juga kepada anak-anak, nanti ada ini komentarnya, supaya mendidik anak dalam bersedekah itu, dalam memperhatikan orang lain itu seperti ini. Saya bacakan dulu baru nanti kepada kitab-kitab yang saya bawa. Ini terjadinya 11 hari yang lalu. Kisah nyata. Apa? Dari judulnya saja merinding dan sedih. Jadi judulnya saja merinding dan sedih. Saya baca. Sesudah Jumatan kemarin, ini bukan Jumat yang ini, Jumat yang kemarin lagi.
Aku masih duduk di teras masjid di salah satu kompleks sekolah. Ini dari seorang ustadz ini. Jamaah masjid sudah sepi, bubar, masing-masing dengan kesibukannya. Seorang nenek tua menawarkan dagangannya kue tradisional. Satu plastik harganya Rp5.000. Aku ustadz ini sebetulnya tidak berminat, tetapi karena kasihan aku beli satu plastik dari nenek itu. Nenek tua. Si nenek penjual kue terlihat letih dan duduk di atas teras masjid. Tak jauh dariku kulihat masih banyak dagangannya. Tak lama kulihat, bukan, sebetulnya ini. Dia membeli, seorang ustadz ini beli cuman satu saja. Padahal dia tidak ingin, karena puasa-puasa dia tidak ingin membeli kue di plastik tadi. Tak lama kuliah seorang anak laki dari kompleks sekolah itu mendatangi si nenek. Aku perkirakan bocah itu baru murid kelas 1 atau 2. Dialognya dengan si nenek jelas terdengar dari tempat aku duduk. Karena tempat aku duduk berdekatan nenek yang jualan kue di plastik itu. Anak kecil itu bertanya, berapa harganya nek? Satu plastik kue 5.000. Nah, nenek menjawab 5.000 nak. Jawab si nenek. Anak kecil itu mengeluarkan uang 50 ribuan dari kantungnya dan berkata, saya beli 10 plastik. Ini uangnya, tapi buat nenek saja kuenya kan bisa dijual lagi. Jadi beli 10 plastik, anak itu tidak diambil. Ini kisah nyata. Nggak mungkin seorang ustadz kiai bohong, enggak. Jadi betul-betul kisah nyata. Beli 50.000, katanya kuenya untuk nenek saja dan bisa dijual lagi. Si nenek jelas sekali terlihat berbinar-binar matanya. Ya Allah, kata nenek itu, terima kasih banyak nak. Alhamdulillah, Allah kabulkan doa saya untuk beli obat cucu yang lagi sakit. Si nenek langsung jalan. Refleks, aku kiai ustadz ini panggil anak laki itu. Siapa namamu? Kelas berapa? Nama saya Radit, kelas 2 Pak, kelas 2 SD. Jawabannya sopan. Uang jajan kamu sehari 50.000 ya nak? Oh tidak Pak, saya dikasih uang jajan sama papa saya 10.000 sehari. Tapi saya tidak pernah jajan karena saya juga bawa bekal makanan dari rumah. Jadi yang kamu kasih ke nenek tadi tabungan uang jalan kamu sejak 5 hari, sejak 5 hari Senin. Tanyaku semakin tertarik. Betul Pak. Jadi setiap Jumat saya bisa sedekah 50.000 rupiah. Nah, seorang anak setiap Jumat bisa sedekah 50.000 rupiah. Dan sudah itu saya selalu berdoa agar Allah berikan pahalanya untuk ibu saya yang sudah meninggal. Nah ini, anak ini saja bersedekah setiap minggunya 50.000 untuk anak ibunya yang sudah meninggal. Saya pernah mendengar ceramah, kata anak itu, ada seorang ibu yang Allah ampuni dan selamatkan dari api neraka karena anaknya bersedekah sepotong roti. Pak, katanya, anak SD itu berbicara dengan pasiennya. Aku pegang bau anak itu. Jadi kata Pak Kiai ini megang baunya. Sejak kapan ibu meninggal Radit? Ketika saya masih TK
sedekah, Pak. Tak terasa air mataku menetes. Ustadz ini air matanya menetes mendengar jawaban anak itu. Hatimu jauh lebih mulia dari aku, Raden. Nah, seorang kiai ngomong, hatimu lebih mulia dari aku, Raden. Ini aku ganti uang kamu yang 50.000 itu tadi untuk nenek tadi. Kataku sambil menyerahkan selembar uang 50 ribuan ke tangannya. Tapi dengan sopan Radit menolaknya. Jadi anak itu menolak dengan berkata, terima kasih banyak Pak, tapi untuk keperluan Bapak saja. Saya masih anak kecil, tidak punya tanggungan. Tapi Bapak punya keluarga, saya pamit dulu ya Pak. Radit menyalami tanganku dan menciumnya. Allah mengajak menjagamu nak, Japuli. Jadi Pak Kiai Ustadz tadi mengatakan kepada Radit tadi, Allah menjagamu nak. Aku pun beranjak pergi, tidak jauh dari satu. Kulihat si nenek penjual kue ada di sebuah apotek. Jadi nggak jauh masjid itu dari apotek. Bergegas aku ke sana. Kulihat si nenek akan membayar obat yang dibelinya. Aku bertanya kepada kasir, berapa harga obatnya? Kasir menjawab, 40.000 rupiah. Aku serahkan uang yang ditolak anak tadi ke kasir. Ini saya yang bayar. Kepada kasir ngomong gitu. Kembalinya berikan kepada si nenek ini. Ya Pak. Kemudian nenek itu masih bisa ngomong, karena masih dekat Pak Kiai atau Ustadz yang membayar tadi. Ya Allah Pak. Jadi dia mau mengucapkan terima kasih. Belum sampai si nenek berterima kasih, aku sudah bergegas meninggalkan apotek. Aku bergegas pergi untuk melanjutkan perjalananku lagi. Dalam hati aku berdoa, semoga Allah terima sedekahku dan ampuni kedua orang tuaku yang sudah meninggal, serta anak-anakku yang sedang berjuang menuntut ilmu. Saudara-saudaraku, sahabatku, ada kalanya seorang anak lebih jujur daripada kita. Ada kalanya anak lebih jujur daripada kita. Dikembali ke uangnya tidak mau. Wallahu alam kalau anak-anak kita seperti apa. Jadi ada kalanya anak lebih jujur dari kita daripada orang dewasa. Ajarkanlah anak-anak kita dari dini tindakan nyata yang bukan teori semata. Kisah ini dari hamba Allah, silakan di-share sahabat. Ini masih banyak doanya. Ya Allah, muliakan orang yang membaca dan membagikan situs ini. Entengkanlah kakinya untuk melangkah ke masjid. Lapangkanlah hatinya. Bagikanlah keluarga, bahagiakanlah keluarganya. Luaskanlah rezekinya seluas lautan. Mudahkanlah segala urusannya. Kabulkanlah cita-citanya. Jauhkan dari segala musibah. Jauhkan dari segala penyakit, fitnah, prasangka keji, berkata kasar dan mungkar. Dan dekatkanlah jodohnya untuk yang belum punya jodoh, orang yang membaca serta membagikan situs ini. Amin ya robbal alamin. Ini pelajaran saya baca berulang-ulang. Jadi begitu saya baca, ya Allah, apa perhatianku terhadap orang lain begitu. Apalagi terlebih di dalam bulan Ramadan seperti ini. Jadi memberi pelajaran juga kepada anak didik. Apalagi yang sudah meninggal, anak didik juga belum punya kebutuhan apa-apa. Dikasih uang 50.000 yang untuk nenek, dia tidak mau. Apakah ada enggak kira-kira di kita, di anak-anak kita gitu? Pertanyaannya begitu.
Nah, ini mendidik anak-anak kita jujur, baik, sedekah itu kalau sedekah. Ini bukan dikembalikan malah seneng, enggak. Tadi kan sedekah kepada nenek-nenek 50.000. Ini nak saya kembalikan itu sedekah kamu. Tidak mau. Karena dia sedekah untuk ibunya gitu. Nah, ini dari mukadimah yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kita juga tergetar hati kita begitu melihat, begitu ingin membantu orang-orang yang ingin membutuhkan. Ini aja mukadimahnya. Hadirin Allah, saya nanti waktunya sempit juga, ingin ini sedikit aja kalau gitu, ingin membacakan kesalahan-kesalahan orang berpuasa. Apa kesalahan-kesalahannya? Ini sebelumnya ada kitab tafsir namanya, ayat-ayat yang membahas tentang ya ayyuhalladzina amanu. Kalau biar ilmu kita bertambah, jadi kita baca Quran mungkin nggak belum sempat membaca. Di dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu ada berapa? Nah, ini kita nggak tahu. Kalau nggak membaca nggak tahu. Rupanya di dalam Quran itu kata ya ayyuhalladzina amanu ada berapa? 88 kali. Jadi ada berapa? Ya ayyuhalladzina amanu itu ada 88 kali. Tujuannya apa? Kalau kita baca dari awal judul, ya ayyuhalladzina amanu itu di dalam bahasa Arab disebut munada. Munada ini seru. Yang diseru orang-orang yang beriman. Ada berapa kali? Tadi ada 88 kali. Munada itu apa artinya? Definisinya apa? Munada ialah suatu isim. Kalau itu fi'il, alladzina amanu kan fi'il, maka takdirnya apa ya? Takdir itu dalam ilmu ya orang beriman, ya mukmin gitu. Jadi munada itu ialah isim suatu kata benda yang didahului dengan harfun nida. Ya Muhammad itu panggilan, maka Muhammad itu namanya. Jadi kata setelah ya diikuti isim namanya disebut munada. Tujuannya apa? Sampai 88 kali Allah memanggil orang beriman. Tujuannya apa? Munada itu tujuannya ialah menyeru yang dipanggil agar melaksanakan perintah. Atau kalau ada larangan ya menjadi larangan. Nah itu disebut munada. Apa yang pertama kali? Dalam Al-Quran apa yang pertama kali? Yang turun paling awal nomor 1 itu apa? Seruan kepada orang mukmin itu apa? Yaitu Al-Baqarah. Nanti saya bacakan sedikit saja sampai ke 7, tapi nggak selesai 7. Yaitu yang pertama itu surat Al-Baqarah ayat 104 yang berbunyi sudah pernah dibahas oleh Ustaz Umar. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna. Jadi gitu. Wal kafirina adzabun alim. Jadi yang pertama turun diseru orang beriman itu ialah hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengatakan ra'ina, tapi katakanlah unzurna. Maknanya sama. Ra'ina dengan unzurna itu sama. Maknanya perhatikan kami. Sahabat-sahabat ngomong kepada Rasulullah, ya Rasul, perhatikan kami. Tapi kata ra'ina diselewengkan, diselewengkan apa
dibuat cemoohan oleh orang Yahudi yang paham betul ketika itu terdengar. Maka sebab turunnya ayat ini ialah ketika Sa'ad bin Mu'az mendengar orang-orang Yahudi mengatakan bukan ro'ina tapi ru'unah. Ru'unah artinya ahmak, wahai si bodoh. Jadi Muhammad Rasulullah ini oleh orang Yahudi dinyek, dikatakan si bodoh. Kata ya ayyuhalladzina ra'ina, oleh si Yahudi diselewengkan ru'unah. Ru'unah itu artinya ahmak. Ahmak itu artinya bodoh. Jadi orang Yahudi mengatakan kepada Rasulullah, wahai si bodoh. Jadi maka Allah menurunkan ayat ini. Kalau gitu wahai para sahabat-sahabat, wahai mukmin, janganlah kamu mengatakan kepada Rasul ro'ina. Katakanlah ungzurna. Nah gitu. Nah, maka ini 8 lembar bolak-balik. Setiap ya ayyuhalladzina amanu sampai 88 kali ini tafsirnya. Ini pertama begini. Yang pertama itu janganlah mengikuti, menirukan orang-orang kafir, judulnya, atau orang-orang Yahudi. Nah, orang Yahudi niru apa ya? Mengatakan ke Rasulullah, wahai si bodoh. Nah, apa saja yang dikerjakan orang kafir nanti banyak di sini sampai 8 lembar ya, berpakaian, berbicara, makan, seluruhnya. Jangan ikuti orang kafir gitu. Jadi makanya dibahas satu ayat saja sampai 8 lembar bolak-balik. Itu tuntunannya, intinya kamu tidak boleh mengikuti orang kafir dalam segala hal. Maka ada hadisnya juga gitu, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, ya dia darinya, golongan itu. Itu di situ ada. Itu maka tafsirnya banyak, satu ayatnya sampai 8 lembar. Contoh berpakaian. Ibu-ibu ada ya. Saya baca berpakaian aja. Ibu-ibu itu jangan ikuti orang-orang kafir itu. Udah biasa-biasa saja. Enggak pakai jilbab. Karena dalam sebuah buku dikatakan, saya lupa kitabnya, bagi wanita siapa saja kalau keluar rumah rambutnya sikok saja kelihatan, maka 500 tahun nunggu di neraka. Masya Allah. Jadi jangan ngikuti si ustadz siapa, pakai jilbab gak wajib, enggak. Kelihatan rambutnya sikok baik katanya, satu saja kelihatan rambutnya orang lain, 500 di neraka. Masya Allah. Maka katakanlah dengan istri saya, istri Anda, jangan ngikuti orang kafir, berpakaian, berpenampilan sebagai orang kafir, sampai keluar rumah enggak pakai jilbab. Itu orang kafir. Kenapa? Rambutnya sikok baik, satu saja kelihatan keluar rumah, nunggu neraka untuk masuk surga 500 tahun. Nah ini satu dakwah, jangan menirukan orang kafir berpakaiannya, berpenampilannya. Nah ini adalah salah satu tafsir ya ayyuhalladzina amanu. Yang pertama turun ialah jangan meniru orang kafir. Dalilnya sebetulnya ini tadi, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Janganlah kamu berkata kepada Rasul ra'ina, tapi ungdurna. Maknanya sama, tapi karena ra'ina itu diselewengkan oleh orang Yahudi. Ru'unah hampir sama. Ru'unah artinya bodoh. Masa mengatakan Rasul bodoh? Maka oleh Allah dikasih pilihan apa? Ungdurna. Nah ini satu saja. Sebetulnya pengen 7 tadi. Apa yang ke-7?
Jadi urutannya dalam Baqarah aja banyak. Tadi kan 88 ya. Maka kita perhatianlah di dalam baca Quran sambil membaca ya, dikit-dikit lah kita pahami apa maksudnya perintah ini. Allah menegur umat orang-orang beriman apa? Yang ketujuh itu adalah tentang sedekah dan infak. Ya, yang ketujuh aja. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ayyamin la bai'un fihi wala khutbah wala syafa'ah wal kafirun. Wahai orang yang beriman, keluarkanlah ya apa yang saya berikan, rizkikan kepada kamu sebelum tidak ada hari di situ perdagangan nggak ada, persaudaraan nggak ada, khullah nggak ada. Nah, itu saya ingin kita bahas dan sedikit lagi mungkin lain kali masih panjang kita belajar tentang ini tafsir ayat ya ayyuhalladzina amanu. Banyak sekali yang diminta kepada munada, yang diseru itu apa saja. Itu saja. Aku akan membacakan mudah-mudahan lain kali kalau kita masih berpanjang kita baca tafsir tentang ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu. Yang pertama tadi sudah, tapi enggak contoh-contohnya enggak ini. Belum lengkap seluruhnya, hanya pengertian awalnya. Kita tidak boleh meniru orang kafir, orang Yahudi. Kafir itu kan ahli kitab ada, itu. Jadi termasuk Yahudi itu kafir. Ini Ustaz Syekh Abdullah, innalladzina kafaru min ahli kitab, itu ada kan. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab, Yahudi. Jangan kamu tiru. Hadirin Allah, itu satu saja. Mungkin lembaran pertama tadi tentang kita tidak boleh meniru orang kafir. Selanjutnya, ini aslinya bahasa Arab. Dan kita jarang kita itu ini beberapa kesalahan yang dilakukan oleh orang berpuasa. Ini kita perhatikan. Di sini sebelumnya adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Ini ada 8. Sudah sering hubungan seksual, keluarnya air mani, makan auto saja, suntikan infus. Ini kemarin belum disebutkan. Bagaimana suntik infus? Bisa menggantikan makanan sebab nilainya sama dengan makanan dan minuman. Itu tidak boleh. Transfusi darah, ini tambahan. Misalnya seorang mengalami pendarahan, lalu ia mendapatkan tambahan darah pengganti, itu juga membatalkan puasa. Belum, kemarin saya dengar belum disampaikan. Jadi transfusi darah juga membatalkan puasa. Keluarnya darah haid sudah nifas. Mengeluarkan darah dengan bekam atau yang sejenis itu juga membatalkan puasa. Mengeluarkan darah menurut kitab ini ya, mengeluarkan darah dengan bekam atau adapun keluarnya darah dengan diri sendirinya karena memisan misalnya atau keluar karena pencabutan gigi, ia tidak membatalkan puasa. 8. Muntah secara sengaja. Sudah. Yang belum tadi transfusi, kemudian transfusi darah, kemudian infus. Inilah termasuk membatalkan puasa. Mungkin ada 4 menit saya baca cepat saja. Karena kesalahan-kesalahan yang dibuat orang berpuasa mungkin ada yang belum pernah kita pahami, belum pernah kita dengar, maka saya coba bacakan. Di sini ada 17 kesalahannya. Yang pertama, tidak berniat berpuasa. Ini
Ya gimana? Lupa atau nggak pernah berpuasa itu kesalahan. Makan sahur 1 atau 2 jam sebelum terbitnya fajar. Jadi makan sahurnya sudah terlalu malam. Terdapat anjuran untuk menyegerakan berbuka dan mengakhirkan makan sahur. Ini termasuk kesalahan. 3. Berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Tindakan ini bertentangan dengan tujuan syariatkannya puasa. Jadi kalau habis puasa kekenyangan, maka berangkat ke masjid tarawih nggak kuat atau malas. Nah ini termasuk kesalahan. Jadi jangan terlalu banyak makan dan minum. Nomor 4, sikap lalai dalam menunaikan sholat fardu. Contohnya zuhur atau asar dengan alasan malas, tidur atau sibuk dengan aktivitas yang tidak bermanfaat. Ya lalai sholat zuhur, lalai sholat asar karena siang hari. 5. Tidak menjaga lidah pada siang dan malam Ramadan. Dan malam juga nggak boleh ucapan yang jelek, ngerasani tanggane, itu nggak boleh juga. Meskipun malam nggak puasa kan boleh, ya nggak boleh. Jadi tidak menjaga lidah pada siang dan malam. Mentang-mentang sudah buka puasa, malam masih gonjing, ya nggak boleh. Itu kesalahannya. Nomor 6. Menyanyiakan waktu yang mulia dengan tindakan sia-sia, main-main, nonton film, teka-teki, ngisi teka-teki itu ngabisin waktu. Nah itu suatu kesalahan. Ngapa nggak baca Quran saja, kuis atau duduk di pinggir-pinggir jalan, baca HP, baca mainan. Anak-anak begitu, puasa baca HP yang main game. Nah, itu nggak boleh anak-anaknya, nggak dapat pahala puasa gitu. Ini kelemahan-kelemahan orang bahasa, nonton film, main, teka-teki, kuis. Ini karena ini zaman lama nih. Jadi main HP itu juga nggak boleh. Lalai dari amal-amal yang mestinya dilipat gandakan pada bulan Ramadan, seperti zikir, doa, membaca Al-Quran atau sholat sunnah muakkadah yang sengaja dikasihkan. 1 menit lagi ya. 8. Meninggalkan sholat tarawih secara berjamaah. Ini enggak sholat berjamaah, tarawih, enggak tarawih, mungkin tarawih sendirian di rumah. Nah itu kesalahan, juga termasuk kesalahan dalam kitab ini disebutkan begitu. Jadi meninggalkan sholat tarawih secara berjamaah, padahal terdapat anjuran untuk melaksanakannya bersama imam hingga sampai imam selesai. Ini saja sampai nomor berapa? 8. Nanti kita lanjutkan lain kali. Ya, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah.